Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Laras Kairunisa sedang berada di tempat vaksinasi siswa serta warga SMAN 2KS Cilegon. Dapat dilihat keadaan sekitar cukup ramai dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Di sini saya sudah bersama dengan Bu Dede selaku salah satu panitia vaksin hari ini. Apa motivasi SMAN 2KS ikut serta dalam vaksinasi? Motivasinya yaitu untuk pembelajaran berjalan secara lancar ya tentunya. Apalagi kita sekarang sudah PTM, alhamdulillah sudah 50% dengan metode blended learning. Diharapkan dengan vaksin yang kedua ini, dosis kedua semuanya sudah 100%, kita akan juga masuk tatap muka secara keseluruhan. Itu motivasinya. Bagaimana jalannya kegiatan vaksinasi di SMAN 2KS Cilegon? Alhamdulillah ya. Jadi diawali alurnya itu informasi kepada wali kelas, kemudian siswa atau peserta didik dan juga warga sekolah tentunya yang belum divaksin itu untuk membawa KTP atau KK karena di sini NIK yang dibutuhkan. Mereka mengisi lembar asesmen, kemudian menuju ke pendaftaran, kemudian ke asesmen. Di asesmen itu nanti akan dicek mengenai suhu dan juga tensi. Jika di asesmen ternyata tidak memenuhi syarat, maka akan dicatat oleh petugas, akan ditandai dengan pita kuning sebagai vaksin yang tertunda. Setelah dilakukan istirahat, ya nanti dicek lagi. Ternyata kalau memang sudah memenuhi kriteria, memenuhi syarat, silahkan divaksin. Tetapi kalau ternyata masih tidak memenuhi syarat, sudah setengah jam bahkan 1 jam sudah menunggu, tensinya masih tinggi atau masih rendah tensinya, pokoknya tidak memenuhi syarat atau suhu yang sangat tinggi, itu kita tunda. Kalau misalnya layak untuk divaksin, akan masuk ke bilik suntik masing-masing sesuai dengan jenis kelaminnya. Dan ada nakes juga yang memang kalau laki-laki oleh laki-laki nakesnya gitu ya, disuntiknya sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah setelah itu baru ke bagian observasi. Di observasi di sini akan diinput data-datanya untuk dilingkan ke Peduli Lindungi, dan kemudian juga sambil menunggu sertifikat itu keluar, siswa akan diedukasi mengenai vaksin. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Di samping saya sudah ada Dr. Mary yang ditugaskan untuk vaksinasi siswa serta warga SMAN 2KS Cilegon. Seberapa penting vaksin bagi masyarakat? Kalau misalnya dibilang seberapa penting, ya sangat penting karena memang dari pemerintah pun sekarang sudah bukan 5M lagi, dan selain kayak mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, itu nanti di paling belakang adalah vaksinasi. Dari vaksinasi sendiri itu memang tidak 100% untuk menjaga diri kita, untuk menjamin seseorang untuk tidak terjangkitnya COVID-19. Tapi setidaknya dengan adanya vaksin, antibodi kita sudah terbentuk, sehingga apabila suatu saat atau sewaktu-waktu kita terpapar, antibodi kita sudah membaca, oh ini tuh virus yang pernah dikenalkan ke dalam tubuh saya dan ini berbahaya. Akhirnya antibodi kita dapat merespon. Apa perbedaan vaksin pertama dan vaksin kedua? Ya, memang untuk vaksin COVID-19 ini itu diberikan secara 2 dosis penyuntikan dengan jarak antara dosis 1 dengan dosis kedua itu 28 hari. Kalau misalnya ditanya apa perbedaan dosis 1 dengan dosis kedua, dosis yang pertama adalah pengenalan nanti, sehingga untuk dosis yang kedua itu adalah booster. Jadi makin kenal, sama aja kayak kalian nih
mempelajari sesuatu, otomatis kan nggak bisa satu kali ketemu kan, harus minimal 2 kali ketemu lah, baru nanti antibodi bisa, oh ini yang kemarin dikenalkan, seperti itu. Jadi sebaiknya memang vaksin itu harus full 2 dosis supaya tubuh kita itu atau antibodi kita atau sel memori kita itu benar-benar kenal. Selain itu juga makanya kenapa baik penyintas pun atau mantan penderita COVID itu tetap diberikan 2 dosis walaupun jaraknya berbeda, bukan 28 hari tapi menunggu 3 bulan. Tapi sesuai dengan surat edaran dari Kemenkes yang terakhir pun tidak perlu menunggu 3 bulan. Yang penting sudah sembuh minimal 1 bulan dari gejala apabila si COVID-nya tersebut ringan. Tapi kalau misalnya dia berat itu tetap menunggu 3 bulan. Dari sekian banyaknya jenis vaksin, mengapa memutuskan untuk menggunakan Sinovac? Untuk Sinovac sendiri itu salah satu jenis vaksin yang masuk di Indonesia. Selain itu untuk kebetulan kan ini sasarannya itu pelajar SMA yang masuk range-nya itu usia 12 sampai 18 tahun. Untuk yang bisa diberikan kepada range usia tersebut itu yang sudah mendapatkan izin baik dari WHO, Kemenkes, BPOM, dan dia juga sudah mendapatkan UEA atau Use Emergency Authorization, itu adalah salah satunya Sinovac. Di sebelah saya sudah ada salah satu siswa SMAN Negeri 2 KS Cilegon yang telah melakukan vaksinasi kedua. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti vaksinasi untuk kedua kalinya? Perasaan saya senang sekali sudah divaksin kedua kalinya. Dan saya berterima kasih kepada sekolah yang telah mengadakan acara vaksinasi dari mulai vaksinasi pertama hingga vaksinasi kedua secara berjalan lancar. Mengapa Anda memilih untuk melakukan vaksinasi di sekolah? Karena waktu itu saya punya jadwal vaksinasi. Awalnya punya jadwal vaksinasi di puskesmas, tapi karena di puskesmas sangat penuh dan antriannya cukup panjang, kebetulan sekolah memberikan pengumuman diadakannya vaksinasi di sekolah. Jadi saya memilih untuk vaksinasi di sekolah. Baik, terima kasih. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.